Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ramadan Wicahyah. Untuk kali ini kita akan menjelaskan sebuah materi tentang lembar kerja peserta didik atau biasa kita sebut dengan LKPD. Nah, untuk penjelasan yang lebih jelas atau lebih dijabarkan, simak penjelasan saya berikut. Apa itu lembar kerja peserta didik? Lembar kerja peserta didik adalah lembar kerja yang berisi informasi, perintah, instruksi dari guru pada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa menurut para ahli apa itu lembar kerja peserta didik. Yang pertama, menurut Depdiknas menyatakan bahwa lembar kerja adalah lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan yang terprogram. Yang kedua yaitu menurut Bapak Trianto. Bapak Trianto berpendapat lembar kegiatan peserta didik merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tugas yang di dalamnya berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, menurut Bapak Sutanto. Bapak Sutanto mengemukakan lembar kerja kegiatan siswa merupakan materi ajar yang dikemas sedemikian rupa agar siswa dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri. Mari dapat kita simpulkan, lembar kerja adalah lembaran-lembaran yang digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, serta berisi tugas yang dikerjakan oleh siswa, baik berupa soal maupun kegiatan yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Komponen lembar kerja peserta didik. Yang pertama itu ada nomor LKPD. Nomor LKPD, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah guru mengenal dan menggunakannya. Yang kedua, ada judul kegiatan. Judul kegiatan berisi topik kegiatan sesuai dengan kompetensi dasar seperti perubahan wujud benda. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan adalah tujuan belajar sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, ada alat dan bahan. Jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka dituliskan alat dan bahan yang diperlukan di dalam lembar kerja peserta didik. Yang kelima, ada prosedur kerja. Dalam prosedur kerja berisi petunjuk kerja untuk siswa yang berfungsi untuk mempermudah siswa melakukan kegiatan belajar. Yang keenam, ada tabel data. Tabel data berisi tabel di mana siswa dapat mencatat hasil pengamatan, alat pengukuran untuk kegiatan yang tidak memerlukan data. Maka bisa diganti dengan kotak kosong di mana siswa dapat menulis, menggambar atau berhitung. Yang terakhir ada bahan diskusi. Bahan diskusi berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntut siswa melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi. Selanjutnya itu langkah-langkah penyusunan LKPD. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran, serta yang lupa alokasi waktunya. Yang kedua, yaitu menganalisis silabus dan memilih alternatif kegiatan belajar yang paling sesuai dengan hasil analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga, kita akan menganalisis RPP dan menentukan langkah-langkah kegiatan belajar yang terdiri dari pembukaan inti. Kegiatan inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan penutup. Dan yang terakhir yaitu menyusun LKPD sesuai dengan kegiatan eksplorasi dalam RPP. Syarat membuat LKPD yang baik. Yang pertama yaitu bahasanya komunikatif.
LKS yang dibuat menggunakan bahasa yang menarik, tidak membingungkan siswa, dan mudah dimengerti. Yang kedua, yaitu format dan gambar harus jelas. Format yang dipakai meliputi tampilan, pengguna animasi, dan background yang sesuai dengan materi. Yang ketiga yaitu mempunyai tujuan yang jelas dan dapat menyampaikan ide pokok yang terkandung dalam LKPD tersebut. Yang terakhir yaitu memiliki isian yang memerlukan pemikiran dan pemrosesan informasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi LKPD. Fungsi LKPD yang pertama yaitu sebagai panduan siswa dalam melakukan kegiatan belajar, seperti melakukan percobaan. Yang kedua, sebagai lembar diskusi di mana LKS berisi sejumlah pertanyaan yang menuntun siswa melakukan diskusi dalam rangka konseptualisasi. Yang ketiga yaitu sebagai wahana melatih siswa berpikir lebih kritis. Keempat, meningkatkan minat siswa untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu sebagai lembar pengamatan di mana lembar kerja menyediakan dan memandu siswa menuliskan data hasil pengamatan. Di sini kita memiliki manfaat LKPD. Manfaat LKPD bagi guru. Guru dapat mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam penyajian pokok atau sub pokok bahasan melalui lembar kerja yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, guru dapat mengambil langkah seperlunya untuk mengatasi siswa yang kurang atau lemah. Selanjutnya itu bagi siswa. Yang pertama yaitu lembar kerja dipergunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah mengetahui bahan pelajaran yang diberikan. Yang kedua, lembar kerja merupakan usaha perbaikan dengan umpan balik yang diperoleh setelah mengerjakan kelemahan. Bahkan dengan teliti, siswa mengetahui bab atau bagian dari bahan yang sama belum diketahuinya. Dan yang ketiga yaitu sebagai diagnosa materi pelajaran yang sudah dipelajari oleh siswa, merupakan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Di sini kita memiliki jenis-jenis LKPD. Yang pertama, lembar kerja siswa berstruktur. Lembar kerja siswa berstruktur memuat informasi, contoh dan tugas LKS. Lembar kerja ini dirancang untuk membimbing peserta didik dalam satu program kerja atau mata pelajaran dengan sedikit atau sama sekali tanpa pembimbing untuk mencapai sasaran pembelajaran. Serta lembar kerja tersebut telah disusun petunjuk dan pengarahannya. Yang kedua yaitu ada lembar kerja siswa tak berstruktur. Lembar kerja siswa tak berstruktur adalah lembaran yang berisi sarana untuk materi pelajaran sebagai alat bantu kegiatan peserta didik yang dipakai untuk menyampaikan pelajaran. Di sini kita memiliki kelebihan lembar kerja peserta didik. Yang pertama yaitu menjadikan siswa lebih aktif karena harus mengajarkan lembar kerja siswa berdasar ketentuan yang ada. Yang kedua yaitu menuntun siswa untuk mencapai tujuan instruksional khusus sesuai yang digariskan dalam GBPP. Yang ketiga, situasi siswa lebih demokratis sehingga dapat menimbulkan kegairahan dalam belajar. Yang keempat, melatih dan mengembangkan cara belajar siswa untuk belajar secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu guru dapat mengetahui sejauh mana pencapaian siswa dalam suatu pokok bahasan melalui lembar kerja yang telah dikerjakan oleh siswa tersebut. Di sini kita akan melihat kekurangan lembar kerja peserta didik. Yang pertama yaitu siswa yang kurang efektif akan tertinggal dari siswa yang lebih kreatif. Yang kedua, guru yang kreatif dalam membuat lembar kerja, siswa akan mengalami kesulitan. Ketiga yaitu soal-soal tertuang pada lembar kerja, siswa cenderung monoton. Bisa muncul bagian berikut maupun bab setelah itu. Yang keempat, hanya melatih siswa untuk menjawab soal, tidak efektif tanpa ada sebuah pemahaman konsep materi secara benar. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan pembelajaran yang membosankan bagi peserta didik jika tidak dipadukan dengan media yang lain. Di sini kita memiliki cara mengatasi kekurangan lembar kerja peserta didik.
Yang pertama, guru diharapkan membuat LKPD yang memiliki soal-soal yang beragam, sehingga soal-soal tidak kebanyakan terulang-ulang. Yang kedua yaitu, untuk menghindari siswa yang hanya dilatih untuk mengerjakan soal, sebaiknya guru mempunyai buku pegangan selain LKPD. Dan di dalam LKPD tidak hanya soal-soal yang wajib dikerjakan oleh siswa, tetapi sejumlah kegiatan-kegiatan lapangan untuk peserta didik juga perlu. Yang ketiga yaitu, guru bisa memadukan antara media cetak dengan media yang menunjang, misalnya audiovisual. Yang terakhir itu, untuk menghindari kebosanan, guru sebaiknya menggabungkan media satu dengan media yang lainnya. Baiklah guys, itulah penjelasan singkat tentang materi lembar kerja peserta didik. Nah, apabila ada salah kata, saya minta maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.